Di dalam Mazmur 23 Iya. ya, tentang gembala yang baik itu. Memang Tuhan dikatakan membawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi juga ada masa-masa Tuhan membawa kita kepada lembah kekelaman. Salam jumpa pendengar semuanya, kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda bersama dengan Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adrian. Ya, kita masih membahas satu topik ini, yaitu alat negatif Allah. Sekarang kita masuk kepada bagaimana menyikapi masa-masa sulit ya Pak ya. Seperti yang dibahas di siaran yang sebelumnya, yang menarik adalah ayat dari Roma 8 ayat 28 tadi, segala sesuatu itu artinya termasuk hal yang tidak baik. Gitu ya. Dan kisah tentang Kain dan Habel ya Pak ya. Ternyata malah kejahatan itu menimpa orang yang dipercaya oleh Allah ya, menurut Pak Andi ya. Ini gimana Pak? Kita sendiri, kita merasa anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak luput dari masa-masa yang sulit atau alat yang negatif dari Allah ini. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, sebetulnya wajar ya kalau kita menghadapi hal yang negatif itu lalu kita merasa diperlakukan dengan tidak adil atau kita mengeluh karena penderitaan-penderitaan yang kita alami. Itu suatu hal yang sebetulnya wajar. Cuma kita harus belajar dari apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita semua, yaitu bagaimana seharusnya kita menghadapi semua ini. Nah, saya mau kasih ilustrasi lagi untuk kita lebih memahami ya. Yaitu seorang anak kecil yang sakit. Kemudian oleh orang tuanya dibawa ke dokter untuk diperiksa, dan akhirnya dokter itu menganalisa anak ini harus disuntik ya untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, anak ini meronta-ronta waktu mau disuntik, nangis-nangis sampai teriak-teriak, lalu merasa dokternya begitu jahat dan ternyata kok orang tuanya malah menolong dokternya gitu, tidak membela anaknya ya, dan anaknya merasa orang tuaku kok begitu jahatnya, malah memegangi aku untuk aku bisa disuntik dan sebagainya. Nah, si anak mempunyai konsep bahwa dokter itu jahat, orang tuanya juga jahat, tidak membela dia. Padahal sebetulnya kan tujuan dokter, tujuan orang tuanya untuk kebaikan bagi anak itu. Nah, inilah yang seringkali terjadi juga antara apa yang dialami oleh orang Kristen dan maksud daripada Allah sendiri di dalam ya istilahnya menetapkan atau mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya maksud yang baik. Nah, cuma perspektif antara Tuhan dan kita itu seringkali berbeda. Perspektif dari anak yang disuntik itu pokoknya aku tidak mau sakit. Perspektif orang tua dan dokter, ini harus diobati untuk bisa sembuh. Nah, dua perspektif yang berbeda itu akan menimbulkan konflik. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen, kalau kita selalu condong pada perspektif diri kita sendiri yang kita memandangnya itu jangka pendek saja. Tapi Tuhan itu memandang sampai jangka yang sangat jauh, bahkan sampai ke kekekalan. Di dalam kekekalan, Tuhan itu mau kita itu hal yang baik. Tapi kita cuma maunya hal baik itu di dalam kesementaraan. Nah, ini yang seringkali konfliknya di situ. Dan Tuhan mau seperti yang lalu-lalu ya kita bahas, Tuhan mau kita naik kelas. Tuhan mau kita lebih dewasa. Tuhan mau kita lebih mengenal Allah yang benar-benar Allah. Tuhan mau kita belajar untuk mau mentaati apa yang Tuhan kehendaki sebagai hal yang baik, untuk kita bertumbuh makin dewasa. Ya itu yang seringkali kita nggak pahami. Adanya perbedaan perspektif, perbedaan konsep ya. Kalau Allah berpikiran sampai sangat jauh pada kekekalan. Seringkali yang di siaran sebelumnya juga kita bahas salah konsep ini karena anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen saat ini memahami bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ada ayatnya membaringkan di rumput hijau, Pak, katanya. Nah, gimana? Berarti ini tidak dibaringkan di rumput hijau dong kalau dalam situasi yang buruk ini. Ada anak-anak Tuhan yang berkata, wah harusnya kan gembala yang baik. Itu gimana, Pak? Ya. Di dalam Mazmur 23 ya tentang gembala yang baik itu, memang Tuhan dikatakan membawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi juga ada masa-masa Tuhan membawa kita kepada lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Nah, jadi di dalam hal ini tidak selalu enak. Kadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang sangat mengerikan. Tapi pemazmur mengatakan, dalam hal ini aku tidak
takut bahaya. Mhm. Kenapa? Yang penting bagi pemazmur bukan tempat enak atau enggak enak. Yang penting bagi pemazmur adalah Tuhan beserta aku. Ya, sekali lagi kita diingatkan pentingnya memahami ayat tidak hanya sebagian ya Pak ya, tapi secara keseluruhan dan paham juga tentang konteksnya. Oke, semakin menarik pembicaraan kita, tapi kita harus akhiri dulu siaran kita kali ini. Sampai jumpa di program Back to the Bible selanjutnya.